Oke guys, ini namanya songkwang. Ini adalah makanan paling saya suka kalau macam time-time kerja begini. Lagi-lagi kalau sudah matahari sudah mulai panas, memang sedap lah. Di kebun saya ini ada juga saya tanam songkwang, tapi tidak banyak lah untuk makan sendiri saja. Mungkin kalau sudah ada banyak benih nanti saya akan coba untuk tanam lebih banyak lagi lah. Kita makan songkwang dulu guys. Nanti lepas nih kita sambung balik kerja. Oke, ini rasanya macam buah pera. Memang manis-manis dan dia sangat berjus. Memang sedap. Kita sambung balik kerja. Dalam video saya sebelum ini kan saya ada berkongsi tentang kerja-kerja menanam ini pokok kantan. Tapi untuk video kali ini saya mau berkongsi tentang kerja-kerja maintenance untuk ini pokok bunga kantan, supaya kita punya pokok bunga kantan ini sentiasa menghasilkan dia punya bunga lah. Dan kalau di kebun saya ada dua kerja-kerja penyelenggaraan yang wajib saya buat, yaitu yang pertama dia punya kawalan rumpai. Walaupun ini pokok kantan ini mampu melawan rumpai, tapi untuk lebih kemas dan cantik saya kena kawal rumpai juga lah. Dan untuk kawalan rumpai ini saya tidak syorkan untuk penggunaan racun kimia, sebab kalau kita gunakan racun kimia, ini pokok kantan ini dia agak sensitif lah. Kalau dia terkena dengan racun, contohnya yang racun jenis sentuh, kalau terkena dia punya batang, dia akan mudah melecur dan boleh menyebabkan dia tidak sehat dan mati lah. Dan begitu juga dengan bunga. Jadi oleh itu paling bagus jangan guna racun, kita buat manual saja. Lagipun kerja kawalan rumpai ini hanya kita lakukan dalam 2 kali setahun. Oke, sudah, bergantunglah sama dia punya keadaan rumput. Ini kita potong lah, kita tebas dia lah. Alright guys, selain daripada kawalan rumpai, mana-mana pokok yang sudah tua, kurang sehat dan sudah macam dia kuning lah dia punya daun, pokok ini harus kita potong untuk memberi laluan kepada pokok muda untuk tumbuh. Dan selain itu dapat memberikan pengudaraan dan pencahayaan yang penuh di sekitar rumpunan kantan inilah. Jadi pokok yang sudah tua ini kita potong dia. Dan dia punya sisa pokok ini kita potong dia dan kumpul dia di antara rumpun-rumpun kantan ini. Jadi sisa pokok yang kita potong ini, yang kita kumpul di sini, dia sangat bagus juga untuk kita punya pokok kantan. Dia boleh jadi penutup bumi di sini, kawal rumpai, dan apabila dia reput, dia akan jadi bahan organik yang sangat memberi manfaat kepada ini kita punya pokok kantan lah. Jadi kita punya pokok kantan pun sentiasa subur dan cantik. Bekas-bekas tunggul pokok kantan yang kita potong sebelum ini, yang sudah mau mati pun paling bagus kita buka lah, supaya kita punya kantan ini lebih sehat, lebih cantik, dan paling penting dia akan memberi ruang untuk pokok-pokok baru tumbuh dan juga bunga dia untuk keluar. Kalau kita biarkan kantan kita ini tidak terurus, pokok kantan ini lama-kelamaan akan jadi tidak sehat, kurus, dan seterusnya. Dia punya bunga pun memang yang sedih lah. Tidak banyak lah.
Oke, pokok kantan di bahagian ini sudah saya bersihkan sejak hampir sebulan yang lepas lah. Dan kita tengok di sini dia punya apa namanya bunga-bunga sudah banyak yang mulai keluar. Bila kita punya pokok kantan ini kita maintain dia sepanjang masa, dia akan lebih cantik. Dia punya pengudaraan pun sangat baik dan pencahayaan juga pada tahap yang terbaik. Jadi dia punya penghasilan bunga pun akan sentiasa keluar lah. Di sini sudah banyak bunga-bunga yang mau keluar, ada yang sudah besar, ada yang baru mau keluar. Jadi untuk memastikan kantan kita menghasilkan bunga sepanjang masa, kita kena maintain lah supaya kita punya rumpun kantan ini sentiasa dalam keadaan yang sehat dan kemas, cantik lah. Oke. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Dan sebelum itu saya ucapkan selamat Hari Natal dan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun baru nanti akan menjadi tahun yang lebih hebat buat kita semua berbanding tahun yang sebelum inilah. Oke, jumpa lagi di video akan datang.